Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian sistem informasi. Pengertian sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Perusahaan manufaktur memerlukan informasi untuk melangsungkan roda informasinya. Tanpa informasi yang akurat, perusahaan manufaktur tidak dapat menentukan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, di dalam dunia manufaktur diperlukan sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur termasuk dalam kerangka kerja sistem informasi secara keseluruhan. Sistem informasi manufaktur diperlukan perusahaan manufaktur untuk mencapai kinerja yang produktif tapi tetap efisien. Selanjutnya, ruang lingkup sistem informasi manufaktur mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama ada sistem perencanaan manufaktur, yang kedua ada rencana tenaga kerja, yang ketiga ada rencana produksi, yang keempat ada rencana kebutuhan bahan baku, dan yang kelima ada sistem pengendalian manufaktur. Selanjutnya, tujuan dari sistem informasi. Tujuan sistem informasi manufaktur adalah untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup keseluruhan kegiatan perusahaan seperti perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang dan jasa. Tujuan ini juga berhubungan dengan dalam menghitung harga pokok penjualan terhadap produk yang dihasilkan. Dan hasil akhirnya untuk berhubungan juga dengan penyediaan laporan keuangan dengan data yang benar. Manfaat dari sistem informasi manufaktur. Yang pertama yaitu hasil produksi perusahaan lebih efisien dan tepat waktu karena menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Yang kedua, arsip perusahaan lebih terstruktur karena menggunakan sistem database. Yang ketiga, perusahaan lebih cepat dalam memperoleh sistem informasi yang akurat dan terpercaya. Dan yang keempat yaitu sistem informasi manufaktur yang berupa fisik, robotik akan membuat hasil produksi semakin cepat. Nah, berikut ini adalah model dari sistem informasi manufaktur atau produksi. Nah, di sebelah kiri itu terdapat sumber internal dan sumber eksternal. Dalam sumber internal itu terdapat sistem informasi akuntansi dan subsistem industrial engineering, dan dalam sumber eksternal itu terdapat subsistem intelijen manufaktur yang akan menjadi database. Nah, kemudian akan menghasilkan subsistem produksi, subsistem persediaan, subsistem kualitas, dan subsistem biaya. Nah, ini yang akan dirasakan oleh si pemakai. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai model sistem informasi dari manufaktur itu sendiri. Nah, tadi kan ada data internal. Nah, data internal ini sendiri merupakan seluruh data yang dapat mendukung suatu proses dengan keseluruhan yang meliputi data sumber daya manusia atau SDM, material, mesin, transportasi, frekuensi perawatan, dan lain-lain. Nah, sedangkan data eksternal itu sendiri merupakan suatu data yang berasal dari luar perusahaan yang bisa mendukung suatu proses pengolahan data guna untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk perhitungan biaya dalam manufaktur mulai dari awal hingga akhir periode. Data ini seperti data pemasok atau supplier, suatu kebijakan pemerintah mengenai listrik, UMR, dan lain-lain. Yang kedua yaitu subsistem input. Subsistem input terdiri dari yaitu yang pertama, sistem informasi akuntansi atau yang disingkat SIA. Proses sistem ini adalah mengumpulkan data intern yang menjelaskan antara proses manufaktur dan data di lingkungan yang berhubungan dengan transaksi perusahaan dengan supplier. Yang kedua yaitu subsistem industri engineering atau yang disingkat IE. Sistem industri engineering adalah sistem yang terlatih khusus mempelajari mengenai operasi manufaktur dan membuat saran perbaikan. Industri engineering meliputi data khusus dalam perusahaan yang menetapkan waktu proses yang dibutuhkan untuk suatu produksi. Dan yang ketiga yaitu sistem intelijen manufaktur.
Subsistem intelijen manufaktur bisa digunakan untuk mengetahui perkembangan terakhir tentang sumber-sumber material, mesin, dan pekerja. Dan yang ketiga yaitu subsistem output. Subsistem output merupakan informasi yang diperoleh dari hasil pengelolaan data pada bagian produksi, penyediaan, serta kualitas. Subsistem output ini terdiri dari yang pertama, subsistem produksi. Subsistem produksi merupakan hal yang berkaitan pada proses di setiap bagian kerja atau departemen yang mengukur produksi. Yang kedua, subsistem persediaan. Subsistem persediaan memberikan data, jumlah ataupun stok, biaya holding, safety stock, dan hal lain berdasarkan hasil pengelolaan data dari input tersebut. Fungsi subsistem persediaan merupakan pengukur volume aktivitas produksi serta persediaan yang diubah dari bahan mentah menjadi bahan yang jadi. Yang ketiga yaitu subsistem kualitas. Subsistem kualitas merupakan semua hal yang sangat berkaitan dengan kualitas, biaya, waktu, performa kerja, ataupun pemilihan supplier. Fungsi sistem ini berfungsi mengukur kualitas material saat diubah. Dan yang terakhir yaitu subsistem biaya, yaitu subsistem biaya berfungsi sebagai mengukur biaya yang terjadi selama aktivitas produksi. Unsur pengendalian biaya terjadi menjadi dua bagian, yaitu standar kerja yang baik dan sistem untuk melaporkan kegiatan secara detail saat terjadi proses produksi yang akurat. Dan yang selanjutnya yaitu perkembangan sistem informasi manufaktur. Proses kegiatan manufaktur untuk memenuhi kebutuhan pemasaran dengan tanggung jawab untuk memproses produk tersebut. Penerapan manufaktur dalam CBIS atau Computer Based Information System terbagi menjadi dua, yaitu 1. Komputer sebagai bagian dari sistem fisik, Computer Aided Engineering CIA, suatu alat yang melibatkan penggunaan komputer untuk membantu rancangan produk yang akan dimanufakturkan. 2. Computer Aided Manufacturing CAM, suatu penerapan komputer dalam proses produksi, contohnya mesin produksi khusus yang dikendalikan oleh komputer agar dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang diperoleh dari database rancangan. 3. Robotik industri robot IAR, suatu alat yang berbasis CBIS dengan otomatis melakukan tugas-tugas tertentu dalam proses manufaktur. 2. Komputer sebagai sistem informasi. Bentuk output dari sistem informasi manufaktur digunakan untuk menciptakan dan merancangkan sistem produk fisik, sistem titik pemesanan kembali, order point ROP. Suatu sistem yang berdasarkan keputusan pembelian pada titik pemesanan kembali. Sistem Material Recruitment Planning MRP adalah suatu strategi material proaktif meliputi komponen sistem penjadwal produksi, sistem material recruitment planning, sistem capacity recruitment planning, sistem pelepasan pesanan order, relasi sistem manufacturing resource planning MRP. 2 adalah suatu pengiterasian sebuah proses dalam manufaktur yang berhubungan adalah manajemen material. Pendekatan just in time JIT, suatu pendekatan sistem dengan menjaga arus material
pabrik hingga minimum dengan menjadwalkan material agar di stasiun-stasiun kerja tepat pada waktunya. Kesimpulan, sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk. Perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Intinya, sistem informasi manufaktur diperlukan perusahaan manufaktur untuk mencapai kinerja yang produktif tapi tetap efisien. Melihat proses sistem informasi manufaktur di atas, bisa disimpulkan bahwa komputerisasi ataupun aplikasi sangat penting dalam proses produksi. Aplikasi juga penting digunakan dalam menerapkan pembukaan keuangan usaha agar siklus akuntansi perusahaan manufaktur bisa berjalan dengan lancar.